Shalom anak-anak selalu yang ada di rumah. Shalom. Ya, kita harus tetap semangat dan penuh sukacita. Walaupun secara online kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap memuji Tuhan. Oke anak-anak selalu itu? Ya, hari ini Minggu tanggal 6 Desember kita masih melakukan ibadah online kita, di mana minggu ini kita memasuki Advent yang kedua. Nah, dan saat ini Ibu mau menanyakan kabarnya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah di bulan Desember ini. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Ada sukacita? Joy. Sukacita. Nah, untuk memasuki ibadah kita akan angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Kita bangkit berdiri ya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami menyembah Engkau dan bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh mulia. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap. Tetapi Yesus Kristus akan tampil sebagai Hakim Agung yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan ibadah ini untuk membangun iman serta menyadarkan kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dengarlah doa permohonan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Minggu masih posisi berdiri, masih tetap semangat. Kita mau mendengarkan kita dan ayat hafalan. Nah, kita angkat pujian kembali. Kita serahkan Tuhan Yesus dengan lagu Happy Ya, Happy Ya. Semakin mendalam
ibadah kita. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan titah yang ke-10. Nah, titah yang ke-10 bahasa Indonesia akan dibawakan oleh Ibu Gabung dan bahasa Semalungun dibawakan oleh Ibu Sitorus. Nah, ayat hafalan Ibu Purba sendiri yang membawakannya. Silakan Ibu. Bunyi hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Dalam bahasa Semalungun, titah pasal 10. Lang malo uhur-uhuranmu, rumah ni asawanmu, lang malo uhur-uhuranmu, urang rumah ni asawanmu, barang jabolon ni dalahi, barang jabolon ni naboru, barang nombuni, barang haloneni, atau ahape udas ni asawanmu. Nah, kita mendengarkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini yaitu Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Diulang sekali lagi, Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan khotbah nasihat untuk berjaga-jaga. Kita mengangkat satu pujian, hati-hati gunakan tangan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami, yang memberi nafas kehidupan serta kesehatan, sehingga kami Tuhan pada hari ini masih tetap boleh melakukan ibadah online. Bapa kami yang di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak kami, agar apa yang kami sampaikan boleh mereka terima, boleh mereka renungkan dalam hati mereka, sehingga mereka boleh mengaplikasikannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ajari kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Tetap Minggu 6 Desember 2020 kita masih tetap ibadah online ya. Jangan bosan-bosan. Oke, kita akan mulai firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus 13
ayat 33 sampai 37. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Sudah ketemu ya? Oke, Ibu akan pandu baca dari sini, anak-anak mengikutinya dari rumah. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Nah, demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Apa kabarnya anak-anak Ibu semua? Pastinya luar biasa, sehat-sehat ya. Kita penuh dengan sukacita. Minggu ini adalah minggu kedua, minggu Advent kedua, yang berarti kita menantikan kedatangan Yesus. Tema kita minggu ini bersiap-siap. Bersiap-siap. Oke, kembali kita ke firman Tuhan dalam kitab Markus. Dalam Markus ini dikatakan bahwa Allah diperkenalkan sebagai Yesus, Putra Allah dan Mesias, yaitu hamba yang menderita. Menderita katanya Tuhan Yesus di sini. Bagian Injil ini memusatkan perhatian kepada mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan dan pada kuasanya atas penyakit dan setan-setan sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi di kota Kaisarea Filipi, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dengan terang-terangan, dengan jelas, bahwa Tuhan Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Dia ditolak oleh penatua-penatua adat, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Maka di sini di firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah untuk pada saat itu. Karena itu Tuhan Yesus memesankan kepada murid-muridnya, waspada dan berjaga-jaga karena akan terjadi berbagai ancaman dan penderitaan secara tiba-tiba. Nah, hal itu tertulis dalam nats kita minggu ini. Dari ayat 33 sampai 37, kata berjaga-jaga itu selalu diulang. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Karena sebelum Yesus meninggal di sini, sebelum ia mati di kayu salib, banyak pencobaan-pencobaan yang ia alami, sehingga ia berpesan kepada murid-muridnya. Oke. Apa yang mau disampaikan kepada kita mengenai berjaga-jaga dan berhati-hatilah, bersiap-siap? Apa yang mau disampaikan firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu? Untuk zaman sekarang ini, itu kita tetap harus bersiap-siap. Misal kita belum bisa masuk ke sekolah, tetapi kita tetap harus mempersiapkan diri kita belajar di rumah untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Program daring ya, selalu belajar dari rumah dengan bantuan orang tua.
Jadi didengarkan ya anak-anak. Oke. Berhati-hatilah dalam pasal ayat 33. Kehidupan sekarang mengharuskan kewaspadaan yang terus-menerus. Kehidupan sekarang harus dijalani dengan sikap tanggap. Itu untuk ayat 33. Kita harus tanggap. Ayat 34, sikap berhati-hati dan berjaga-jaga sama seperti seseorang yang bepergian. Kalau kita bepergian kan tetap harus mawas diri, tetap harus berhati-hati. Tidak boleh kalau kita pergi bersama orang tua, udah ke misal ke kolam renang kan, diingatkan orang tua, hati-hati ya nak, jangan ke sana, jangan ke sana. Ada batasan-batasan yang diberikan oleh orang tua supaya kita tetap waspada dan berhati-hati dimanapun kita berada. Kemudian ayat ke-35, seorang murid harus terus berjaga-jaga. Arti berjaga di sini terjaga dan terjaga terus. Orang harus waspada, bukan tidak boleh tidur atau mengantuk ya. Nah, tetap kita harus berjaga. Kadang kalau kita tidur ada suara tengah malam yang tidak enak, kita kan kadang terbangun kan. Nah, itu artinya kita terjaga. Untuk ayat ke-36 dikatakan kalau tiba waktunya, dan pasti waktunya akan tiba, dan kejadiannya akan mendadak. Mendadak artinya tiba-tiba. Apa yang dikatakan di sini? Banyak orang yang selalu tidak siap menyongsong suatu kejadian yang mendadak dan mendesak. Tetapi Yesus menghendaki kita membiasakan dan harus terbiasa untuk menerima dan menghadapi perkara yang sifatnya mendadak. Mau kapanpun itu, kita tetap harus siap, berjaga-jaga. Seperti di tahun ini kita mengalami wabah pandemi COVID-19. Ini baru pertama kali dan dunia merasakannya. Apakah kita harus mundur? Tidak, kita harus melawan, kita harus bangkit. Kita harus bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu. Apa? Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tetap itu kita lakukan. Kemudian ayat ke-37, apa yang diajarkan Yesus bagi murid-muridnya untuk berjaga-jaga itu berlaku juga untuk semua orang. Cara hidup yang berjaga-jaga ini akan memberikan keuntungan besar bagi semua orang tanpa kecuali. Jadi tidak ada satu orang yang diuntungkan, satu orang dirugikan. Ini adalah untuk kita semua. Advent kedua ini kita dituntut untuk setia dan cinta kepada Tuhan Yesus. Kita menantikan Yesus dengan setia dan dengan penuh cinta. Bagaimana Bu cara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Nah, Ibu ada cerita. Suatu hari ada seorang bapak, dia mau berangkat bekerja. Bapaknya mau ke kantor. Si bapak berpesan kepada anaknya yang bernama Rudi. Rudi, bapak akan berangkat ke kantor. Tunggu bapak pulang ya. Itu pesan si bapak kepada si Rudi. Si Rudi pun mengingat apa yang dikatakan, apa yang dipesankan oleh bapaknya, oleh ayahnya. Menunggu, si Rudi menunggu. Waktu berjalan terus sehingga larut malam. Kenapa si bapak belum pulang-pulang? Dia tidak sanggup lagi melawan ngantuknya, sehingga ia tertidur.
Tertidur si Rudi, sang ayah pulang sampai di rumah. Sang ayah memanggil, "Rudi, Rudi, buka pintu." Tetapi si Rudi tidak mendengarkan. Nah, apa yang mau diambil dari sini anak-anak? Benarkah sikap si Rudi ini? Benar? Ayo, siapa yang mau mengatakan benar? Itu tidak ya. Sang ayah berpesan kepada Rudi untuk menunggu ayahnya pulang. Tetapi si Rudi tidak mengindahkan apa yang dikatakan ayahnya, yang dikatakan bapaknya. Dia tertidur. Nah, adik-adik, apa yang mau disampaikan Tuhan kepada kita pada hari ini? Firman Tuhan di minggu Advent kedua ini adalah tentang berjaga-jaga. Mengapa firman ini mengajak kita untuk berjaga-jaga? Pertama, karena hari ini kita memasuki masa Advent, masa persiapan untuk menyongsong Natal, yaitu perayaan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang pertama, yaitu di kandang domba di kota Bethlehem yang kita sebut kelahirannya. Selain itu, kita sebagai orang beriman hidup dalam masa penantian akan kedatangan Kristus yang berikutnya. Bila hari Natal jatuh pada tanggal yang sama, yaitu 25 Desember setiap tahunnya, tidak demikian halnya dengan kedatangan Tuhan. Karena itu, kita perlu berjaga-jaga. Nah, anak-anak ibu semua, terkadang niat berjaga-jaga mengingat apa yang dikatakan orang tua dan guru itu, anak-anak sering lupa. Di situ dikatakan, "Iya Ma, iya Bu Guru, iya Pak Guru." Selepas pergi dari rumah, selepas pulang dari sekolah, lupa apa yang dipesankan oleh bapak, ibu guru, serta orang tua. Contohnya apa? Kerjakan tugasnya di rumah ya. Iya Bu. Nah, mama papanya di rumah, kerjakan PR-nya ya Bang. Iya Ma. Karena sekarang kita belajar pakai handphone, jadi ada kesempatan untuk menggunakan handphone, main handphone ya kan? Selepas belajar, langsung main handphone. Tetapi bukan belajar dulu, main handphone. Handphone yang dipegang sehingga apa? Lupa waktu untuk belajar. Lupa akan pelajaran yang sudah dipelajari. Akibat dari apa? Mengabaikan nasihat orang tua dan guru. Jadi anak-anak ibu semua, apa yang disampaikan oleh bapak, ibu, guru, dan orang tua adalah untuk demi kebaikan anak-anak semua ya. Nah, jadi berjaga-jaga, bersiap-siap, persiapkan dirimu di masa sekarang ini. Persiapkan ilmumu untuk yang akan datang. Karena anak-anak akan dipandang dengan apa yang dipunya, akalnya, ilmunya. Oke? Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang cinta sama Yesus? Siapa yang cinta sama Yesus? Ada yang gak cinta ya sama Yesus? Oh, anak-anak sekolah semua, minggu semua cinta dan sayang sama Tuhan Yesus. Yang dikatakan cinta dan sayang sama Tuhan Yesus berarti dia harus tetap melakukan segala perintahnya setiap saat. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, anak-anak ibu semua? Oke, kita aminkan firman Tuhan kita hari ini. Amin. Sebagai perisai, nah ibu ini pakai apa ini? Ini adalah topi ya. Topi yang ada perisainya, yang tulisannya Yesus.
Perisai itu untuk apa? Untuk menangkal. Jadi harus pakai topi, Bu? Tidak. Tapi tanamkan di dalam hati kita bahwa Yesus ada di dalam diri saya akan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan Tuhan Yesus larang. Sehingga aku menjadi anak-anak Allah. Oke, anak-anak, Ibu yakin anak-anak itu semua cinta dan taat kepada Tuhan Yesus. Kita aminkan firman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami mau cinta dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau firmankan, kami boleh bersiap-siap, kami boleh berjaga-jaga untuk setiap kondisi, untuk setiap apapun yang akan terjadi di kehidupan kami. Kami mau jadikan Tuhan sebagai perisai di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun Tuhan, segala masalah, segala perkara, kami boleh melewatinya. Terima kasih ya Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. pemilik kehidupan. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber segala kehidupan, Allah yang awal dan yang akhir, yang selalu setia menuntun hidup kami hingga kami memasuki tahun baru gerejawi satu. Kami mohon kiranya Engkau tetap mengingatkan kami supaya tetap hidup dalam kasih dan kebenaran. Tuntunlah kami kepada pertobatan agar kami turut mewarisi kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Ingatkan dan ajarilah kami agar kami senantiasa bertanggung jawab dalam mempergunakan hari
hari yang Engkau anugerahkan kepada kami bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dengarlah doa permohonan kami beralaskan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni oleh salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah online